Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung matur nuwun ya, Pak Kapolres. Oh, Pak Kapolsek ya, matur nuwun. Dan yang sangat luar biasa para hadirin yang bisa hadir, ada sekitar 10.000 ini kalau nggak salah. Saya kaget begitu masuk sini, ini memang lampunya di efisiensi energi atau apa ya? Ya, dari panitia memang di efisiensi energi lampunya. Atau memang begini settingnya ya. Baik, saya ini untuk yang kesekian kali Mbak datang ke UI, untuk yang kesekian kali. Dan kali ini memang audiennya paling besar, kurang lebih 10.000. Kemarin terakhir di FISIP sama Bu Puan, Revolusi Mental, alhamdulillah ramai sekali. Tapi nggak apa-apa, kita akan memanfaatkan waktu beberapa menit ke depan. Moga-moga kedatangan saya bisa berbagi pengalaman saya. Ini gambar apa ini di depan? Saya bingung ini harus dari mana, dari sini atau langsung ke sini. Sebelumnya Mas, sebelumnya. Ya. Nah, ada apa dengan Batang? Ini Kabupaten Batang. Batang itu ada yang tahu di mana Batang? Nggak ada yang tahu. Kalau saya kesini mesti lampunya dihidupkan karena nggak bisa direkam. Biarin aja biar agak terang sedikit. Ada tentang Batang di wilayah Pantura. Batang adalah sebuah kota kecil yang tidak seberuntung kota-kota lain. Nggak seberuntung kotanya Ridwan Kamil, nggak seberuntung kotanya Pak Ahok di Jakarta, dan nggak seberuntung kotanya Risma di Surabaya, nggak seberuntung kota di Cirebon, nggak seberuntung kota di Semarang. Kenapa? Kenapa saya sampaikan nggak seberuntung seperti kota-kotanya yang tadi saya sebutkan termasuk kotanya Pak Ahok. Next Mas. Nah ini. Karena memang dana yang kami pakai untuk membangun kecil sekali. Cuma 1,7 triliun di tahun 2017 nanti. PAD saya masuk 47 miliar. Kemudian tahun ini saya tutup hampir 200 miliar. Jadi kenaikan 400% lebih. Kenapa saya sampaikan tidak seberuntung mereka? Ini, bagi Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lain, kalau penyerapan PAD dari pemerintah daerah itu kecil, nggak masalah. Kenapa saya sampaikan nggak masalah? Karena pihak ketiga dalam tanda kutip pengembang, investor, dan lain sebagainya, dia akan bangun kota, akan membangun kota sendiri. Tapi bagi kami yang di daerah dengan daerah terpencil, mana ada yang mau datang? Sedikit sekali. Bisa dibayangkan nggak kalau pemanfaatan APBD yang ada di tempat kami itu akhirnya terserap minimal? Apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa di kota kami. Nggak ada apa-apa di kota kami. Alhamdulillah, saya tadi sudah disampaikan sekelumit ya, Yoyo Rusdibyo. Saya lulusan Akademi Militer tahun 94. Saya enggak punya bayangan saya mau jadi kepala daerah. Tahun 94 saya lulus Akademi Militer. Alhamdulillah termasuk lulusan yang terbaik dan bisa makan bersama dengan Pak Presiden waktu saya diwisuda di istana oleh Pak Harto. Kemudian saya banyak berkecimpung di Jakarta. Dari mulai Komandan Peleton sampai terakhir Komandan Satgas Intelijen di Jakarta Raya. Sampai saya menjadi Komandan Satgas Intel di Papua, kemudian saya ke Papua dagang. Pada saat saya dagang, toko saya banyak sekali, hampir 60 gerai tersebar di Papua. Akhirnya saya memutuskan diri untuk saya pensiun dini dari tentara. Jadi bukan saya mau nyalon kepala daerah saya pensiun, tidak. Karena dagangan saya banyak, duitnya saya banyak. Saya galau waktu itu, aduh, kok nggak pantas rasanya mayor kok sambil dagang kok sambil mayor. Udahlah saya putuskan diri sendiri aja. Akhirnya saya izin sama orang tua saya, Pak Nunung kalau jenengan ibu saya boleh nggak punya putra mayor pensiun dini yang tak dagang? Nggak mau, persis ibu saya, nggak boleh. Tapi bergantinya waktu ibu saya akhirnya menyetujui, silahkan terserah kamu Le. Akhirnya saya pensiun dini, saya dagang betul, serius saya dagang. Sampai punya 60 sekian gerai dari modal nol, tanpa utang bank, tanpa kredit, karena emang tentara nggak boleh utang. Kalau utang paling slip gaji yang dikeluarkan.
Nah suatu saat saya sharing sama teman-teman, apa yang harus saya lakukan? Ada seseorang luar biasa namanya Pak Ferry Tristianto di Bandung. Kalau kamu ingin maju yuk, taruh kakimu di satu kapal saja, jangan dua kapal yang berbeda. Akhirnya saya pensiun dini, lah saya dagang. 2012 saya pensiun dini 2006. 2006 akhir saya ngajukan pensiun dini, 2007 awal saya pensiun. 2012 ada hiruk pikuk pilkada tempat kami. Akhirnya saya ikut, pilih saya. Enggak taunya saya jadi bupati beneran. Saya jadi bupati beneran. Tahun kedua awal saya sudah membawa lagi ibu saya ke kantor saya. Saya sudah ngomong lagi, wahai ibu, saya enggak sanggup untuk jadi bupati lagi. Saya enggak bisa dan enggak sanggup untuk jadi bupati lagi. Izinkan saya pensiun dini. Tapi pada saat itu ibu saya memberikan penjelasan luar biasa. Yoyo, kamu sudah sumpah. Saya dengar sumpahmu, bukan di depan masyarakat dan bukan di depan Pak Bibit Waluyo sebagai gubernur, tapi sumpahmu juga kepada Allah, kamu harus tanggung jawab. Lek pangkatmu iso tuku ning toko kuwi yo. Kaget juga kok ibu saya tahu kalau pangkat saya beli di toko ya. Pangkat bupati. Teruskan itu. Kamu sudah sumpah. Yang berat adalah sumpahmu. Alhamdulillah saya sudah kurang 3 bulan lagi jadi bupati. Jadi kurang 3 amplop gaji saya lagi jadi bupati. Dan pasti saya tidak akan melanjutkan diri lagi menjadi bupati. Finish semua. Insya Allah 99% saya akan dagang lagi. 1% punya Allah. Saya tahu ada takdir. Saya mau kemana itu karena Allah. Tapi 99% naluri saya, aku meh dagang maneh. Gitu. Apa yang akan saya sampaikan ini adalah pengalaman. Saya enggak punya ilmu tentang ketatanegaraan, saya enggak pernah belajar tentang ilmu hukum seperti kalian. Tapi yang akan saya sampaikan adalah pengalaman-pengalaman saya. Dari sebuah kota kecil di Kabupaten Batang di wilayah Pantura. Ini. APBD kami kecil. Kecil sekali. Beda dengan Pak Ahok di sini. Lurah 30 juta gajine. Gaji saya 6.400.000. Uang operasional saya 25 juta yang harus dipertanggungjawabkan tanda tangannya. Uang makan saya 10 juta kanggo makan di rumah dinas sak berayat. Sak berayat itu sak berayat Kabupaten Batang. Bupati tamunya oke soalnya. Perspektif good government ini umum lah ya, umum. Menurut saya ini harus ada transparansi. Yang kedua responsif, partisipatif dan akuntabilitas. Sak liya-liyane dan lain-lainnya masih banyak sekali. Ini umum lah ilmumu, ya ilmu kalian. Sumber daya yang ada ini ada manusia, peraturan, sistem birokrasi. Lah ini yang saya temui pada saat saya jadi bupati. Ternyata pada saat saya jadi bupati itu, ya pada saat saya menjadi bupati, saya harus bekerja dengan 3 sistem ini. Manusia, peraturan, dan sistem birokrasi. Siapa manusia? Birokrat saya, pegawai negeri saya, tahu pegawai negeri saya. Mereka sudah 10, 20, 30 tahun bekerja di situ, mengenyam ilmu birokrasi. 10, 20, 30 tahun. Kira-kira kalau orang belajar ilmu bela diri itu sudah sabuknya sabuk apa itu? Sabuk hitam 24. Sementara saya pensiunan mayor, tidak pernah mengenal ilmu birokrasi, ketatanegaraan, ilmu anggaran, ilmu hukum dan lain-lain, tahu-tahu menjadi pemimpin dia. Ibu Wakil Dekan, kalau jenengan maaf ya, tak suruh sekarang jadi kepala rumah sakit bisa? Ya enggak, jawabannya enggak, ini enggak, sama dengan saya. Pokoknya tahu-tahu saya jadi bupati, bayangkan aja. Tidak punya ilmu apapun, harus memimpin pasukan saya namanya birokrasi itu yang ilmunya sudah pakai Tai Chi Master. Tahu pakai itu Tai Chi Master? Wah, tanpa tenaga. Dapat. Saya bupati. Kuda-kuda aja gemeter terus. Rono salah, Rene salah, Merono salah, Mrene salah. Ada yang cuma bingung. Tahun kedua saya hampir menyerah. Untung aja ibu saya. Tapi keburu Pak Gubernur saya tahu. Dipanggil saya. Begitu masuk kantor, sini kamu yuk. Kamu katanya mau
mengundurkan diri ya, tak tempeleng kamu itu. Saya kaget, baru sadar kalau gubernur saya dulu tentara, Pak Bibit Waluyo. Akhirnya saya siap, tidak kemudian. Keluar juga tentara saya, masih bisa bilang siap. Kemudian peraturan dan sistem birokrasi. Peraturan di dalam saya memimpin itu, ya Allah, saya harus tanda tangan setiap hari mungkin surat segini. Suruh baca semua, mustahil. Suruh ngerti semua, mustahil. Ngerti ilmu nih enggak kok. Enggak, ngerti ilmunya aja tidak. Tertatih-tatih saya. Suatu saat saya harus menandatangani surat. Saya tanya ke Pak Kejaksaan, Pak, ini kira-kira gimana Pak? Aduh, ini multi tafsir Pak Bupati. Coba ke BPK, saya tanya ke BPK. BPK, Pak BPK ini gimana? Kalau ini, waduh, ya boleh dilaksanakan, boleh tidak Pak Bupati. Terus saya tanya ke Kapolres, kebetulan adik liting saya. Biar aman, tidak usah dilaksanakan aja Pak Bupati. Lagi aku kan kepiye toh iki? Luar biasa. Baik, sekarang walaupun tidak ada tanya jawab, saya kepingin tanya jawab ke semuanya. Pertanyaan pertama adalah, sekarang semuanya kembali ke kampung halaman masing-masing. Anda orang mana? Jakarta, Anda? Sana? Purwokerto. Ke Purwokerto, ke Sunda, ke Jakarta. Balik semuanya ke kampung halaman masing-masing. Pertanyaannya adalah pertama, seberapa persen kepercayaan Anda yang datang ke sini terhadap pemerintah daerahmu masing-masing? Berapa persen? Di atas 50% ada? Di bawah 50% ngacung? Di bawah 50% ngacung, di atas 50% ngacung? Yang di atas 50% ngacung? Yang enggak ngacung enggak boleh pulang? Iki piye to? Itu real fakta yang harus kita hadapi. Pertanyaan kedua, tolong jawab. Kalau ini jawab serentak. Dijawab apa? Serentak itu harus ngomong bareng-bareng. Ya. Di negara kita sekarang ini kuat mana antara hukum dan politik? Saya tak pulang aja ya Bu. Udah. Sampai situ. Saya enggak punya ilmu apapun tentang kebirokrasian. Tahu-tahu harus mempertanggungjawabkan setiap tahun anggaran 1,7 triliun uang yang harus saya pertanggungjawabkan pengelolaannya kepada rakyat saya dan kepada aparat penegak hukum. Jujur saya nggak bisa dan saya nggak mampu. Makanya saya tutup lembaran saya pasti tidak melanjutkan kiprah saya lagi menjadi kepala daerah. Next. Nah, visi pemimpin pada saat saya menjadi bupati di Batang ini birokrasi bersih dan ekonomi bangkit. Birokrasi bersih itu minimal 1 hari mandi 2 kali pagi dan malam. Tuh. Ekonomi bangkit maunya sih ukuran kepala daerah untuk maju atau tidak, berhasil atau tidak itu ukurannya harusnya adalah seberapa persenkah bisa menaikkan taraf hidup ekonomi rakyatnya. Bukan masalah pembangunan mercusuarnya. Bukan masalah pembangunan yang luar biasa, rakyatnya tambah sugih apa orang ngono tok wae. Sapa sing iso ngitung? Baik. Kemudian ada beberapa janji pelantikan mengarsitekturi strategi bagaimana saya untuk mencoba memimpin di Batang itu ada pakai struktur, sistem dan proses. Hasilnya adalah efisiensi anggaran, penyerapan anggaran dan pemerataan anggaran. Contoh. Siapa yang pernah dengar tentang festival anggaran? Yang pernah dengar tentang festival anggaran enggak pernah dengar? Aduh. Kurang buka medsos, kurang nonton TV atau kurang nonton apa ini? Tapi coba nanti dilihatlah ya. Setelah saya selesai dari ini, berarti saya sudah mendapatkan saudara banyak ini di UI. Ketik aja Kabupaten Batang atau Bupati Kabupaten Batang Yoyo Risubio. Banyak sekali nanti yang bisa kita share, bisa kita sharing. Baik, lanjut. Nah ini gambar saya pada saat kecil saya pakai sarung tuh. Inilah cara kami. Lanjut. Nah, saya kebetulan pada saat saya pertama dilantik ada beberapa sumpah dan janji saya yang direkam. Dan ini yang saya pegang sampai akhir tahun.
Saya akan mengumumkan setiap rupiah anggaran pemerintah daerah, anggaran adalah uang rakyat, rakyat harus tahu yang dikerjakan oleh pemerintah dengan uang rakyat kami membangun. Jadi akhirnya muncul festival anggaran, bahwa anggaran yang kami kelola tiap tahun itu difestivalkan, bukan festival band saja, bukan festival batik saja, tapi festival anggaran tiap tahun. Jadi tiap-tiap dinas mengelola anggaran berapa, rakyat bisa tahu, difestivalkan. Uang 10 miliar ini untuk bangun pasar itu itemnya apa saja itu ada, rakyat tuh bisa melihat, rakyat bisa mengkopi, rakyat bisa tanya dalam stand atau booth masing-masing dinas. 4 hari, jadi dari mana-mana bisa melihat. Mulai hari ini rumah dinas bupati adalah rumah rakyat Batang, kabeh bebas, tak buka sebuka 24 jam. Jadi kalau pagi hari habis sholat subuh saya biasanya ngintip lewat jendela sudah berapa yang antri. Kalau dokter lumayan, antri sakit tak suntik gitu dapat duit. Ini antri mesti nggak mau masalah nih ngomong Bupati Batang. Nggak ada nggak mbak masalah, pasti mbak masalah. Tapi nggak apa-apa. Asik juga dibuka 24 jam. Suatu saat misalkan ada pagi-pagi suami istri datang, istrinya hamil 9 bulan, tahu-tahu ngampiri saya, Pak Bupati, mohon maaf Pak Bupati, istri saya minta dielus perutnya. Batin saya, kenapa sampean suaminya kok ikut? Gitu. Tapi saking bebasnya juga, sepeda diparkir di depan rumah dinas bupati, alhamdulillah hilang. Saking bebasnya, jadi nanti yang mau lewat Pantura, mampir ke rumah dinas bupati Batang, sampai saya pensiun insya Allah dibuka 24 jam. Ya. Makan gratis lah. Nah ini contoh lain ya, jika ada anggota keluarga tim sukses yang minta proyek harap tidak dilayani, saya membuat suratnya adalah surat murahan. Surat murahan. Yang isi daripada surat itu adalah kepada seluruh kepala dinas. Jika ada keluarga bupati, adik, kakak, dan semuanya termasuk tim sukses bupati meminta fee proyek atau proyek agar tidak dilayani, dan surat ini di figura tolong taruh di belakang kursi saudara dan di atas meja kursi saudara. Kecil memang. Tapi itu yang bisa kami lakukan. Alhamdulillah sampai sekarang masih pating terantol tuh di belakang meja kursi kerjanya masing-masing kepala dinas. Dan banyak lagi, next. Nah ini gambar saya waktu masih muda sama gambarnya Mbak Risma jadi guru saya. Saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, saya harus belajar. Ini aneh. Wong wis jadi pemimpin kok sinau loh, pemimpin ki langsung action toh. Saya untuk memimpin 30 orang saya harus belajar 3 tahun di akademi militer. 1 tahun kecabangan itu untuk memproses sudah bisa atau belum untuk dikeluarkan menjadi pemimpin. 3 tahun berarti 4 tahun memimpin baru memimpin 30 orang. Ini hanya gara-gara hiruk-pikuk pilih saya saja, jadi harus mempertanggungjawabkan uang triliunan rupiah dan di belakang saya 8.000 anak buah saya. Dari mana koneknya? Saya nggak konek. Tapi sekarang saya sudah jadi pemimpin, saya harus belajar. Makanya saya nyari guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Saya datang ke sana, saya datang ke sini, saya datang ke sana, saya datang ke sini, saya datang ke Solo. Tim seninya Pak Jokowi saya ambil untuk membuat beberapa kegiatan di tempat kami. Saya datang ke Bandung, saya datang ke Surabaya. Nah di Surabaya saya banyak belajar sama Mbak Risma. E-planning, e-budgeting saya serap di sana. Ternyata nggak susah belajar. Nggak susah. Kalau saudara-saudara kan belajar sampai S1, S2 kan mungkin tahunan ini ya. Saya nggak perlu tahunan, saya nggak perlu bulanan, saya nggak perlu hari. Saya cukup paling-paling berapa menit saja. Karena ilmunya Mbak Risma tak sedot pakai flash disk itu. Saya datang, duduk, tak sedot pakai flash disk, sudah selesai, saya dengerin, habis itu tak bawa pulang. Saya sampai di Kabupaten Batang, saya kumpulin anak buah saya, pokoknya pakai ini. Harus pakai ini. Ternyata bisa. Penghargaan yang Mbak Risma dapat sama persis penghargaan yang saya dapat. ISO 27001 tentang pengamanan proyek di Kabupaten Batang di Indonesia yang dapat Risma sama saya. 2015 Pak Gubernur Jawa Barat. Tapi 2016 yang dapat hanya 2, saya sama Mbak Risma. 2015 akhir Mbak Risma sama saya dapat Bung Hatta anti korupsi. Yang terakhir.
Setelah itu memang saya agak terkenal. Tadinya nggak ada yang tahu saya, karena saya bukan siapa-siapa. Saya tidak orang partai dan saya tidak berpartai. Pada saat saya declare saya menjadi Bupati Batang, saya langsung kumpulkan rakyat di alun-alun, mereka meminta saya untuk berpidato, saya pidato. Salah satu pidato saya adalah, wahai rakyatku, saya sekarang sudah jadi Bupati. Saya terima kasih saudara-saudara sudah mendukung. Tapi mulai saat ini saya tidak akan masuk ke partai politik dan tidak akan berpartai politik. Partai saya adalah PRB. Apa? Partai Rakyat Batang. Alhamdulillah saya pegang sampai sekarang. Saya pegang sampai sekarang. Ya. Kami percaya Batang bisa jadi kebanggaan Indonesia. Ternyata festival anggaran yang kami laksanakan itu juga dilaksanakan di beberapa daerah. Persis plek. Intinya adalah ben rakyat tahu uangnya itu untuk apa saja. Birokrasi yang serius untuk bekerja untuk rakyat, ini bahasa bahasa politik gitu. Yang ngerti kan saudara-saudara, birokrasi itu bekerja untuk rakyat benar atau tidak. Rakyat yang harus berpartisipasi dan mengawasi ini saya yang merasakan. Kayak kalau Mbak Risma kayak kuat banget kayak. Kenapa? Karena didukung oleh rakyatnya. Sangat dicintai oleh rakyatnya. Mbak Risma ini salah satu sosok yang bisa menaruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di daerah itu. Karena beliau melibatkan rakyat. Ini kekuatan luar biasa. Kekuatan luar biasa. Lanjut. Kebijakan yang kami lakukan tentang pengamanan lelang barang dan jasa. Ini kuncinya di sini. Penegasan komitmen. Yang pertama adalah pernyataan komitmen Bupati. Saya yang tak tulis itu, ya enggak seberapa memang, tapi saya taruh di atas meja masing-masing kepala dinas dan di belakang kursi kepala dinas yang tadi sebutkan. Fakta integritas sudah biasa semuanya. Fakta integritas ULP, ini sistem harus kuat, Kemudian surat pernyataan itikat baik penyedia barang jasa, lah ini, kalau di tempat kami, siapapun yang menang lelang pekerjaan proyek itu, biasanya menyodorkan setelah menang lelang itu apa? Tanda tangan apa? Tanda tangan apa ya Mas? Surat perintah kerja, SPK. Surat perintah kerja SPK itu biasanya yang nyerahkan itu ya biar diserahkan beliau. Tapi kalau tempat kami tidak, tak kumpulkan dulu yang pemenang misalkan 10 orang kumpulkan, di situ ada LSM, ada NGO, Muspida lengkap, wartawan lengkap, kemudian tanda tangan di situ bukan tanda tangan SPK tapi tanda tangan fakta integritas. Yang intinya adalah kayak sajak sedikit. Saudara sudah bekerja memenangkan lelang di Kabupaten Batang, berarti saudara sudah bekerja menggunakan uang rakyat Batang. Oleh karena itu jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat Batang. Yang akan mengawasi adalah seluruh rakyat Batang dalam proses pembangunan yang saudara lakukan dimanapun saudara mendapatkan pekerjaan. Kemudian penguatan sistem dan percepatan. Tidak pernah selama saya menjabat di Kabupaten Batang penyerapan anggaran di bawah 90%. Dari 2012, 13, 14, 15, 16, terakhir 16 tahun ini moga-moga di atas 90%. Jakarta kalau penyerapannya di atas 90%, walah nggak ngerti lagi saya mau sudah jadi kota apa itu. Karena memang duitnya nggak terbatas, banyak sekali. Tapi penyerapannya katanya terendah nomor 2 se-Indonesia. Tapi kan buktinya bangun aja Jakarta. Kenapa? Karena pihak ketiga yang bangun. Duitnya Pemda, ya tahun berikutnya, nggak tahu tahun berikutnya kapan. Dapat LPSC bersertifikat ISO. ISO ini dari sebuah yayasan lembaga dari Inggris. Jadi bukan lokal. Simple bank kami sudah dikendalikan penggunaan sistem e-planning, e-budgeting. Nah ini pengawasan TP4 ini oleh kejaksaan, polisi dan lain-lain, kami semua proyek tak tempeli spanduk, proyek ini di bawah pengawasan TP4 dan lain-lain. Lah ini
Bu dosen, ada yang di sini hukum semua nih? Ada, hukum semua. Bu, sampaikan sama teman jenengan yang di Fakultas Teknik, Bu. Ya, sampaikan teman jenengan yang di Fakultas Teknik. Bilang dari saya Bupati Batang, Fakultas Teknik suruh buat surat kepada Provinsi DKI yang isinya adalah minta kerjasama agar seluruh proyek yang dikerjakan oleh Provinsi DKI atau semua di daerah kalian itu, agar sebelum pembayaran akhir aja uji lab oleh universitas tempat. Mateng kuwi. Sampaikan ya Mbak. Nah orang sampaikan, saya pasti jenengan dosa. Pasti dosa. Yang penting mandat saya ini sampaikan. Saya sudah nyampaikan ke jenengan. Lah kok malah garuk-garuk toh nyampean. Yang penting sampaikan, masalah dia ngerjakan atau tidak, dosanya sering kono. Syukur-syukur terlibatlah UI ini. Lembaga akademisi yang masih punya integritas. Masa mau dipertaruhkan hanya gara-gara proyek 100 miliar, 200 miliar, enggak mungkin. Cek gitu. Pada saat saya menerapkan pertama itu, pada saat menerapkan pertama di 2014-2015, Masya Allah, mau geruduk ke tempat saya semua Mbak, kontraktor-kontraktor itu. Di SMS ya, mau menggawa samurai, menggawa semacam-macam. Tak balas sih, tak tunggu. Enggak ada yang datang. Enggak datang. Yang kena anak saya. Pada saat mau berangkat ke masjid, sholat duhur, di pojokan itu digiru-giru. Wah ini yang buat, wah ini pulang dia nangis. Wah. Ambil linggis saya terpaksa. Soalnya sudah keterlaluan. Tapi memang kenyataannya yang kita hadapi adalah kayak gitu. Semua kepentingan. Alhamdulillah, dulu sebelum saya jadi bupati, 60 gerai saya punya. Sekarang tinggal 3 bulan lagi, tinggal 13 toko saya. Habis. Tapi enggak apa-apa. Yang penting wis pernah duwe. Yang penting sudah pernah punya toko banyak. Nanti setelah ini 3 bulan lagi yang saya tak jualan lagi. Next, Mas. Kuncinya di sini, ya. Ada komitmen. Tergantung kepala daerahnya mau komitmen apa tidak. Sistem mau terbangun kayak apapun, nek komitmennya enggak ada juga sama saja, sami mawon. Partisipasi publik ini kudu, ini harus, wajib. Bukan fardu kifayah, fardu ain lagi, wajib. Bagaimana caranya? Tergantung kepiawaian kepala daerah. Kayak Mbak Risma kan ono kesenggol sidik, rakyatnya sing gerak kayak. Tapi kalau seperti saya, aduh Allahu alam lah, wes rono rene pokoknya salah wae. Tapi resiko apapun harus saya hadapi. Saya tahu resikonya jadi kepala daerah. Wes, seikhlas-ikhlasnya saya. Ada pengawasan. Nah, saya juga membangun UPKP 2, kantor UPKP 2. Adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian. Tadi saudara-saudara menyampaikan bagaimana tingkat kepercayaan antara pemerintah daerah dengan rakyatnya itu di bawah 50%. Setiap saya ngisi dimanapun saya tanya pertanyaan itu selalu jawabannya itu. Nah, untuk menjembatani itu saya membuat UPKP 2. UPKP 2 ini sebuah kantor yang tujuannya adalah untuk menjembatani semua proses kurang puasan rakyat, apakah terhadap pelayanan, apakah terhadap pembangunan dan lain sebagainya terhadap pemerintah daerah. Mbak yang berbaju biru, misalkan Anda di kampung Anda, wong ndi to sampean? Jakarta ya? Oh, Depok. Jakartanya di daerah mana? Oh, Lebak Bulus. Oh, ya memang kalau orang Lebak Bulus semuanya gemuk-gemuk gitu ya. Mbak. Kalau misalkan ada saudara jenengan komplain terhadap masalah pelayanan kesehatan, komplainnya ke mana tahu? Enggak tahu kan? Ya. Sama. Di beberapa daerah sama, mau nemui kepala dinas saja, kepala dinas kantor di mana dan lain sebagainya enggak tahu, boro-boro kepala dinasnya, kantor kabupaten aja kadang-kadang enggak tahu. Tapi inilah proses demokrasi yang ada di negara kita.
Karena memang terbius oleh permainan politik. Ini apalagi nih 17, 18, 19. Sekarang pilkada serentak. Nanti sebentar lagi ada pilihan pilkada serentak juga 18 itu. Ada pilgub dan lain sebagainya. Sebentar lagi yang terakhir adalah nanti pilpres. Wes ngono terus kuwi. Terus rakyat dibuat lah, nggak ngerti saya lagi. Tapi inilah yang harus kita hadapi. Fakta integritas itu sudah biasa, festival anggaran kami laksanakan tiap tahun. Kolaborasi dengan akademisi, kolaborasi dengan masyarakat, itu yang harus dilakukan. Tidak boleh menutup diri sebagai pemerintah daerah. Sudah nggak zamannya lagi menutup diri. Apa lagi? Ya, sampai pilkades. Pilkades saya mencoba untuk pilkades tanpa money politik. Sekarang di Batang saya habis Februari 2017. Februari nanti pilkada serentak. Hiruk pikuk luar biasa. Pada saat sampai detik terakhir sebelum penutupan pendaftaran, semua nggak ada yang berani daftar di Batang. Begitu benar-benar saya tidak sampai mau 1 hari sebelumnya, taunya 4 calon sekarang di Kabupaten Batang. 4 calon. Tapi kami mencoba untuk memberikan pelajaran. Kami mulai dari pilkades. Pilkades kami mulai, pilkades tanpa money politik. Semua calon kepala desa saya kumpulkan siapa yang berani untuk pilkades tanpa money politik. Awalnya cuma 10%. Tapi alhamdulillah di 2015 saya hampir terbelalak. Karena hampir 40% menyampaikan saya berani Pak tanpa money politik. Tapi memang kami dampingi. Dan semua kami awali dari dalam masjid. Saya tarik semuanya ke masjid, calon-calon itu semua. Dan berikrar di situ, bersumpah di situ, disaksikan oleh tokoh masyarakat sak masjid penuh. Siapapun yang melanggar langsung dis. Hasilnya luar biasa. Jadi saudara-saudara, masih ada kita bisa optimis. Masyarakat kampung, masyarakat desa sudah bisa memberikan pembelajaran luar biasa dengan menegakkan demokrasi yang kokoh, demokrasi yang tegak lurus, demokrasi yang tanpa duit. Tapi memang semua tergantung elit-elitnya itu tadi. Mau enggak elit-elitnya? Kalau kades-kades itu saya sumpah Pak, saya bisa Pak. Dilaksanakan ya bisa sampai ke rakyatnya. Tapi bagaimana dengan pilkada bupati, bagaimana dengan pilgub, bagaimana dengan pilpres, saudara bisa menjadi pengawas dan pengamat. Baik terus, ya, sistem yang baik, sistem yang canggih, sistem yang modern belum tentu bisa menjamin tata pemerintahan yang bersih, tata pemerintahan yang baik, tata pemerintahan yang bebas korupsi. Tapi percayalah, bahwa semua itu tergantung dari sumber daya manusianya. Semua tergantung dari komitmen manusianya. Enggak gampang memang. Tapi kalau kita sudah mulai berusaha dari diri kita sendiri, moga-moga semakin banyak orang yang punya komitmen di Republik ini untuk membangun negara ini menjadi lebih baik ke depan. Bagi kami sekarang yang lagi merasakan menjadi bupati, saya tahu resikonya, tapi saya harus hadapi, apapun saya hadapi. Karena saya tahu takdir. Ya, saya tahu takdir. Singkatnya, lah wong Pak Presiden saja ya banyak dibully, apalagi saya yang bupati. Ya, apalagi saya yang bupati. Tapi insya Allah saya niat untuk bekerja dengan baik. Apapun hasilnya, bukan saja masyarakat saya menilai, bukan saja rakyat saja yang menilai, tapi saya yakin Allah lebih pandai menilai, lebih bijak menilai. Semoga apa yang kami lakukan di Batang bisa menginspirasi kebaikan ke beberapa daerah, dan semoga apa yang kami lakukan di Batang bisa memberikan perubahan kebaikan walaupun sedikit sekali. Itu dari saya, Yoyo Rusdipyo, Bupati Kabupaten Batang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.